Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Imelda yang akan menemani kalian dalam beberapa menit ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok. Dan tidak lupa dengan dosen pengampu dalam mata kuliah ini, yaitu Pak Roni Yunis, Eskom MT. Dan saya tidak sendirian dalam pengerjaan kelompok ini yang beranggotakan 3 orang, yaitu Adi Saputra Sinaga sebagai penyusun ringkasan dalam bentuk laporan, dan saya sendiri Imelda sebagai perwakilan dalam mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, dan Wahyu Apandi sebagai desain serta kerapian dalam kerja kelompok kami. Adapun topik pembahasan kali ini, yang pertama adalah pengertian audit, yang kedua aspek-aspek evaluasi audit SITI, yang ketiga framework tata kelola dan strategi TI, yang keempat standar manajemen risiko, dan yang kelima adalah standar manajemen proyek. Dan pembahasan yang pertama kali ini adalah pengertian audit. Audit ini sendiri merupakan teknologi informasi, proses evaluasi sistem infrastruktur dan proses TI suatu organisasi untuk memastikan bahwa pengguna teknologi informasi sudah sesuai dengan kebutuhan bisnis, keamanan, dan regulasi yang berlaku. Auditor TI bertanggung jawab atas penilaian efisiensi tata kelola dengan tingkatan prosedur dalam pelaksanaannya. Auditor TI dari dalam organisasi atau independen dapat melakukan sejumlah peran kunci dalam Gary Hardy. Masuk ke dalam karakteristik audit. Yang pertama, auditing merupakan suatu proses penilaian. Yang kedua, penilaian tersebut dilakukan terhadap informasi, kondisi, operasi, dan pengendalian. Dan yang ketiga adalah penilaian harus dilakukan secara objektif oleh pihak yang kompeten dan independen. Proses audit TI melibatkan pemeriksaan terhadap sistem informasi organisasi, termasuk infrastruktur TI, aplikasi perangkat lunak, database, kebijakan dan prosedur, serta penggunaan sumber daya manusia dan teknologi. Auditor TI akan mengevaluasi sejauh mana sistem informasi tersebut sesuai dengan tujuan bisnis dan memenuhi standar keamanan dan privasi yang diperlukan. Dan masuk ke tahapan proses audit. Yang pertama, mengidentifikasi tujuan audit TI. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi tujuan audit TI. Tujuan audit ini harus spesifik dan terukur, sehingga dapat membantu dalam menentukan ruang lingkup audit dan metode yang akan digunakan. Dan yang kedua, menentukan ruang lingkup audit TI. Ruang lingkup audit harus terdefinisi dengan jelas dan mencakup seluruh sistem dan infrastruktur TI yang akan diaudit. Hal ini akan membantu dalam menentukan sumber daya yang dibutuhkan dan jadwal audit yang akan dilakukan. Yang ketiga, menentukan tim audit TI. Harus menentukan tim audit TI yang terdiri dari auditor TI yang kompeten dan memiliki pengalaman yang cukup dalam melakukan audit TI. Tim audit ini harus memiliki keterampilan teknis dan pengalaman dalam melakukan audit TI. Yang keempat, mengumpulkan informasi. Mengumpulkan informasi tentang organisasi dalam sistem TI yang akan diaudit. Informasi ini dapat meliputi kebijakan dan prosedur TI, arsitektur TI, infrastruktur TI, dan sistem aplikasi TI. Informasi ini akan membantu dalam menentukan risiko yang harus diaudit dan metode audit yang akan digunakan. Dan yang kelima, menentukan risiko audit TI. Anda harus melakukan poin kelima, menentukan risiko audit TI. Harus menentukan risiko audit TI yang harus diaudit dan mengembangkan rencana audit yang tepat untuk setiap risiko tersebut.
Resiko audit TI ini dapat diliputi keamanan, risiko integritas data, dan risiko pengelolaan TI. Dan poin ke-6, pengembangan rencana audit. Harus mengembangkan rencana audit yang mencakup tujuan audit, ruang lingkup audit, sumber daya yang dibutuhkan, jadwal audit, metode audit, dan hasil audit yang diharapkan. Yang ketujuh, melakukan audit TI. Setelah rencana audit disetujui, sistem audit dapat mulai melakukan audit TI. Audit ini harus dilakukan dengan metode yang tepat dan berdasarkan rencana audit yang telah disetujui. 8. Melaporkan hasil audit. Setelah audit selesai dilakukan, harus membuat laporan audit yang berisi hasil audit dan merekomendasi untuk mengatasi masalah yang ditemukan. Laporan ini harus diserahkan kepada manajemen dan pihak yang berwenang dalam organisasi. Yang ke-9, tindak lanjut audit. Setelah laporan audit diserahkan, manajemen harus mengambil tindakan untuk mengatasi masalah yang ditemukan. Kalian harus memantau tindak lanjut audit dan menilai apakah tindakan yang diambil telah efektif dalam mengatasi masalah tersebut. Masuk ke dalam aspek-aspek evaluasi audit SI/TI. 1. Keamanan. Audit SI dan TI harus memastikan bahwa sistem informasi dan teknologi yang digunakan oleh organisasi aman dari ancaman internal dan eksternal, serta bahwa kebijakan dan prosedur keamanan telah diterapkan dan dipatuhi. Yang kedua, efisiensi dan efektivitas. Audit SI dan TI harus memastikan bahwa sistem informasi dan teknologi yang digunakan oleh organisasi berjalan dengan efisiensi dan efektivitas yang optimal, sehingga dapat memberikan manfaat bagi organisasi dan mendukung pencapaian tujuan organisasi. Yang ketiga, keandalan. Audit SI dan TI harus memastikan bahwa sistem informasi dan teknologi yang digunakan oleh organisasi dapat diandalkan dalam memberikan informasi dan layanan yang dibutuhkan oleh organisasi. 4. Kepatuhan. Audit SI dan TI harus memastikan bahwa sistem informasi dan teknologi yang digunakan oleh organisasi mematuhi peraturan dan regulasi yang berlaku, seperti peraturan privasi data dan keamanan informasi. Masuk ke poin framework tata kelola dan strategi TI. Framework tata kelola dan strategi TI merupakan kerangka kerja yang digunakan untuk mengelola dan mengembangkan sistem informasi dan teknologi di suatu organisasi. Dalam audit TI, auditor dapat menggunakan berbagai framework tata kelola dan strategi TI sebagai acuan untuk melakukan evaluasi terhadap sistem informasi dan teknologi yang akan di organisasi tersebut. Terdapat beberapa framework, standar dan metodologi yang umum digunakan dalam tata kelola dan strategi TI, manajemen risiko, dan manajemen proyek. Berikut ini merupakan contoh framework. 1. COBIT. COBIT merupakan suatu framework untuk membangun suatu IT governance dengan mengacu pada framework COBIT. Suatu organisasi diharapkan mampu menerapkan IT governance dalam pencapaian tujuan IT governance, mengintegrasikan cara optimal dari proses perencanaan dan pengorganisasian, pengimplementasikan dukungan, serta proses pemantauan kinerja teknologi informasi. Yang kedua adalah ITL. ITL merupakan kerangka kerja yang digunakan untuk mengelola layanan IT di organisasi. ITL terdiri dari 5 fase proses, yaitu strategi layanan, desain layanan, transisi layanan, operasi layanan, serta peningkatan layanan. ITL akan memberikan gambaran bagaimana suatu urutan prosedur, penugasan dan daftar pemeriksaan
yang dapat diimplementasikan oleh sebuah organisasi perusahaan tertentu untuk membangun hubungan tujuan bisnis perusahaan dengan strategi bisnisnya. Yang ketiga adalah International Organization of Standardization, merupakan sebuah asosiasi organisasi internasional independen dari non-pemerintah untuk standarisasi suatu barang. International Electronical Commission merupakan suatu asosiasi organisasi dalam proses standarisasi barang tertentu serta internasional yang memberikan persiapan dan publikasi serta memiliki kualifikasi di semua bidang teknologi elektronik. Yang keempat adalah TOGAF. TOGAF adalah kerangka kerja arsitektur TI yang digunakan untuk mengembangkan dan mengelola arsitektur TI di organisasi. TOGAF tersendiri dari 4 arsitektur, yaitu arsitektur bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi, serta arsitektur teknologi. Dan yang terakhir adalah NIST, adalah kerangka kerja yang digunakan untuk mengelola risiko keamanan siber di organisasi. NIST Cyber Security Framework tersendiri dari 5 tahap, yaitu identifikasi, perlindungan, deteksi, respon, serta pemulihan. Masuk ke poin standar manajemen risiko. Risiko merupakan fungsi kemungkinan sumber ancaman mengeksploitasi kerentanan potensial yang menghasilkan dampak kejadian yang merugikan organisasi. Manajemen risiko TI merupakan proses identifikasi risiko, penilaian risiko, dan pengambilan langkah-langkah untuk menentukan risiko sampai level yang dapat diterima. Manajemen risiko harus menjadi proses kesinambungan yang dimulai dengan menilai tingkat paparan organisasi dan mengidentifikasi insiden risiko utama. Setelah diidentifikasi, risiko harus diminimalkan dengan menggunakan prosedur pengendalian dan akhirnya risiko harus disesuaikan dengan tingkat yang wajar. Masuk ke proses IT Risk Management. 1. Risk Assessment. Penilaian risiko merupakan proses awal di dalam metodologi manajemen risiko. Secara lebih spesifik, sejak dikeluarkannya COISO Internal Control Integrated Framework, Risk Assessment dengan tegas dianggap sebagai salah satu komponen dari sistem internal control. Yang kedua, Risk Mitigation. Risk mitigation adalah satu langkah yang melibatkan usaha-usaha untuk memprioritaskan, mengevaluasi, dan menjalankan kontrol atau pengendalian yang dapat mengurangi risiko yang tepat yang direkomendasikan dari proses risk assessment. Dan yang terakhir adalah evaluation and assessment. Pada umumnya, di dalam suatu organisasi jaringan serta terus-menerus akan diperluas dan diperbarui. Komponennya diubah dan aplikasi softwarenya diganti atau diperbarui dengan versi yang lebih baru. Perubahan ini berarti bahwa risiko baru akan timbul dan risiko yang sebelumnya dikurangi akan menjadi suatu perhatian. Dan selanjutnya adalah standar manajemen proyek. Standar manajemen proyek adalah seperangkat praktik dan proses yang dirancang untuk mengelola proyek secara efisien dan efektif dari konsistensi hingga penyelesaian proyek. Ada beberapa standar manajemen proyek yang akan digunakan antara lain yaitu VMBOK. Adalah standar manajemen proyek yang diterbitkan oleh Project Management Institute. Standar ini mencakup 5 fase manajemen proyek yaitu inisiasi, perencanaan, implementasi, pemantauan, dan pengendalian serta penyelesaian. Contoh yang kedua adalah standar kedua adalah PHRAIS 2. Adalah standar manajemen proyek yang dikembangkan oleh Office of Government Conference. Standar ini mencakup 7 prinsip manajemen proyek.
7 topik, dan 7 proses manajemen proyek. Phrase 2 ini mudah untuk menyesuaikan pada proyek dan lingkungan yang berbeda. Di sini teridentifikasi kerangka kerja yang jelas dan mudah dipelajari dan diaplikasikan. Contoh standar manajemen proyek yang ketiga yaitu ISO adalah standar manajemen proyek internasional yang dikembangkan oleh International Organization for Standardization (ISO). Standar ini mencakup 6 fase manajemen proyek, yaitu inisiasi, perencanaan, implementasi, pemantauan, dan pengendalian, serta penyelesaian. Masuk ke tujuan standar manajemen proyek. Yang pertama adalah meningkatkan kemampuan manajer proyek untuk mengelola proyek secara efektif. Yang kedua adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen proyek. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya dalam proyek, memastikan proyek selesai tepat waktu dan sesuai anggaran. Masuk ke topik terakhir yaitu manfaat standar manajemen proyek. Yang pertama adalah memfasilitasi koordinasi antara tim proyek dan pemangku kepentingan, meningkatkan kualitas produk atau jasa yang dihasilkan oleh proyek. Yang kedua, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dalam proyek. Yang ketiga, membantu manajer proyek dalam mengidentifikasi risiko dan masalah proyek dari awal untuk tindakan cepat. Yang keempat, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam manajemen proyek. Dan yang poin terakhir, tingkatkan kemampuan manajer proyek untuk mengelola proyek tepat waktu dan sesuai anggaran. Itulah materi yang bisa kami sampaikan. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di komentar dan jangan lupa like-nya ya. Terima kasih.